Saat perampok tengah mencari Sandra, tiba-tiba alarm berbunyi dan ternyata yang berbunyi hanyalah kalung wanita tersebut. Pada saat itu, sebuah jam tangan secara tidak sengaja terjatuh dan perampok yang marah itu menginjak dan menghancurkannya di depan umum. Kapten memerintahkan eksekusi segera terhadap Sandra wanita tersebut. Adik laki-lakinya mengaku bahwa wanita itu sedang hamil, tetapi Kapten bersikeras mengeksekusi pemberontak itu untuk mengintimidasi Sandra lain. Meski sang adik tidak tega menembak wanita hamil itu, ia harus mematuhi perintah Kapten. Suara tembakan itu mengejutkan semua Sandra. Rekan-rekannya menuduh direktur tersebut membunuh wanita tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa ia telah kehilangan orang yang dicintainya dan bahwa ia adalah korban. Kapten datang dan memeriksa tubuh wanita itu, memuji adik laki-lakinya itu atas pekerjaan yang telah dilakukannya dengan baik. Saat perampok wanita itu ingin melapor kepada profesor, dia diancam oleh kapten. Kaptennya melanggar aturan profesor yang melarang keras pembunuhan, tetapi menyembunyikan fakta-fakta. Namun Sandra wanita itu tidak mati. Adiknya hanya melukai pahanya dan menipu kapten dengan memalsukan kematiannya. Tetapi jika dia tidak mengeluarkan pelurunya tepat waktu, dia tetap akan mati. Agar rencana sang profesor berjalan lancar, mereka memutuskan untuk mengganti kapten yang lepas kendali. Polisi menemukan identitas salah satu perampok melalui video terakhir yang terekam di jam tangan dan menemukan video pengintaian mereka melalui pengawasan dan dengan cepat mengkonfirmasi informasi perampok lainnya. Profesor itu harus mencari tahu informasi yang dimiliki polisi. Jadi dia berpura-pura menjadi pacar seorang ahli negosiasi dan menggunakan telepon darurat di rumahnya. Setelah menyelinap ke pos komando polisi, mereka menemukan petunjuk kunci. Namun profesor itu juga dicurigai oleh mereka. Namun para perampok di dalam tidak dapat menghubungi profesor tersebut selama konflik internal mereka. Ketika lelaki berjanggut yang baru saja tiba itu mendengar bahwa putranya telah membunuh seseorang, dia pun pingsan. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Pria janggut itu benar-benar membuka pintu dan berjalan keluar. Putranya terpaksa buru-buru mengenakan topeng, bergegas keluar dan menjatuhkan ayahnya, mencoba menutupi wajahnya. Akan tetapi sang ayah ingin keluar dan menyerahkan diri dan menerima kesalahan atas pembunuhan putranya. Polisi dengan cepat menentukan bahwa kedua pria itu adalah perampok berdasarkan hubungan mereka. Saat hendak melepaskan tembakan, sejumlah besar pria bertopeng tiba-tiba menyerbu dan mengepung mereka. Hal ini membuat polisi tidak bisa membedakan mana perampok dan mana Sandra. Polisi memerintahkan agar pria bersenjata itu ditembak mati, hanya untuk mengetahui bahwa sebenarnya pria itu adalah manajer percetakan itu. Para perampok membawanya kembali ke percetakan. Peluru itu tidak mengenai bagian vital dan sang direktur masih hidup. Tetapi jika dia tidak menjalani operasi tepat waktu, dia tidak akan bertahan lama. Profesor bersikeras bahwa tidak ada Sandra yang boleh mati karena jika negosiasinya gagal, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mencetak 4 triliun.